yang bercerita. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bersekutu kembali. Terlensia pada bulan Oktober ini, kita sama-sama akan menikmati pembicaraan tentang kasih dalam keluarga. Dalam rangka bulan keluarga, kita akan belajar untuk menjadi keluarga yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlensia pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Peter Abednego dan pengiring pujian oleh Pak Santoso dan Bu Pujiastuti. Puji Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini ada teknologi yang akan dapat membuat kita bersekutu ya pada pagi hari ini. Selama perensia, Bapak Ibu, nanti suaranya akan dimatikan supaya kita semua dapat mendengarkan para pelayan-pelayan yang bertugas berbicara dan memandu kegiatan ini. Juga kita bisa dapat mendengarkan firman Tuhan disampaikan dan puji-pujian dilantunkan. Bila nanti ada interaksi, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan. Nanti host atau co-host akan menghidupkan suara dari akun Zoom Bapak Ibu, Om dan Tante. Nah, ketika nanti kita sesi foto bersama, mohon Bapak Ibu, Om dan Tante menyalakan video supaya wajah-wajah kita yang penuh dengan keceriaan dapat kita tampilkan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persekutuan kita. Kita akan sama-sama belajar menjadi keluarga yang penuh dengan kasih. Kita nyanyikan pujian PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Ya, Bapak Ibu, mari kita membuka persekutuan kita dengan doa. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami dipersatukan melalui teknologi
kami berjumpa di ruang Zoom ini bersama dengan sesama kami, oma opa, para lansia, om dan tante. Kami sungguh bersuka cita karena pada pagi ini juga kami dapat bersekutu menghadap Tuhan, belajar menjadi keluarga yang semakin hari semakin sesuai dengan yang Tuhan Allah kehendaki. Terima kasih Tuhan, biarlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Om dan Tante, banyak sekali di dalam kehidupan kita berkat-berkat Allah kita alami. Betul bahwa situasi pandemi membuat kita susah bertemu, susah pergi ke mana-mana, susah hati ketika keluarga, teman, orang yang kita kasihi terpapar penyakit, kita tidak bisa bertemu. Tapi ada lebih banyak lagi cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mengalami satu berkat yang pada masa pandemi ini kita bisa mengalaminya. Kita bisa bersekutu meskipun aku ada di Belanda, Kosansan, Cituti ada di Singapura, Om dan Tante mungkin ada yang di Bandung, mungkin ada yang di Jakarta. Pernah ya tuh Tante Lani lagi di Semarang, ikut bersekutu juga di Perlensia. Berkat Tuhan ini sungguh-sungguh membuat kita merasakan sukacita yang tidak pernah kita alami di masa-masa yang lalu. Maka mari Bapak Ibu kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Banyak sekali berkat yang Dia berikan. Kita nyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau berikan padaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, Om dan Tante, banyak sekali berkat yang Tuhan berikan. Dan berkat yang paling utama adalah keselamatan. Nah, dalam menjalani kehidupan kita, maka mari kita merasakan kebahagiaan yang
sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kebahagiaan yang ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Ketika kita hidup sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai koko, cici, antar saudara, mari kita menikmati dan mewujudkan kebahagiaan itu ada dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Kita sama-sama nyanyi ya, Om dan Tante di tempat masing-masing, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah kamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mendengarkan renungan Tuhan. Di dalam Tuhan, itulah sumber sukacita kita. Maka mari kita pada saat ini mengarahkan hati, mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Pendeta Peter. Terima kasih Ibu Deborah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini dengan hari yang baru dan kami merindukan firman Tuhan yang menyegarkan kami. Dalam Kristus, Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 13 ya. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat gambaran dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, demikian dalam pembacaan Alkitab pada kesempatan kita saat ini. Saya akan share screen. Ya, sudah nampak ya, Bapak ya. Ya, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah tema, yaitu kasih dalam keluarga. Ya, kasih dalam keluarga. Nah, setiap anggota keluarga itu unik. Setiap orang itu di dalam keluarga itu unik. Dan di dalam keunikan setiap orang, tentunya setiap orang punya harapan-harapan terhadap sesama anggota keluarga. Jadi orang-orangnya adalah unik, dan setiap orang itu punya harapan, ekspektasi, ataupun tuntutan terhadap sesama anggota keluarga. Tentulah harapannya adalah semuanya baik. Setiap menantu terhadap mertua, oma, opa terhadap cucu, ya, orang tua terhadap anak, tentu semua punya harapan dan harapan itu baik. Akan tetapi seringkali adalah banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi misalkan ketika kita berbicara soal lansia, tentu juga ada banyak harapan. Misalkan ya sebagai anak diharapkan ya minimal sesering mungkin lah nengok papa dan mama. Atau juga sebisa mungkin bawalah cucu supaya bisa bertemu dengan kita sebagai lansia, begitu ya. Itu harapan-harapan. Diharapkan anaknya bisa sesering mungkin menjumpai, memberikan perhatian terhadap orang tuanya, dan juga harapannya opa oma bisa begitu dekat dengan cucu. Tetapi kembali, meskipun banyak harapan, pada kenyataannya dapat tidak sesuai dengan kenyataan. Seorang anak bisa dengan kesibukannya meluangkan waktu dengan sangat sedikit, ya, dan begitu banyak harapan-harapan tersebut bisa memunculkan kekecewaan karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu kita seringkali mengharapkan, kok susah bener ya ngerubah orang. Ya betul, kalau orangnya diubah sangat sulit. Tapi bagaimana kita, apa yang dapat diubah dalam kehidupan ini, dalam keluarga, sehingga kebahagiaan, sukacita dapat hadir di dalam keluarga setiap Bapak Ibu, apapun situasinya. Nah, kita langsung saja kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Nah, dari yang kita baca tadi ya di dalam 1 Korintus pasal mulai dari pasal 4 sampai pasal 13, kalau misalkan Bapak Ibu membayangkan perikop ini, lagu apa yang Bapak Ibu ingat? Ada banyak lagu ya. Ada lagu sekolah minggu, KASIH, kasih itu sabar. Atau misalkan kalau kita membaca dari ayat 1, ya, sekalipun aku dapat berkata-kata, mungkin kita langsung ingat ya pada lagu di PKJ ya. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa dan banyak hal. Tapi kalau kita mencermati perikop ini, ya, nah kita perlu sejenak untuk membayangkan perikop ini bukan dalam pemahaman kita saat ini, tetapi apa yang mau Paulus sampaikan pada zaman itu, saat itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita membaca kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan selanjutnya, apalagi kalau misalkan kita melihat bagian akhirnya ya di dalam potongan ini, ia menutupi segala sesuatu. Kalau gitu menutupi segala sesuatu berarti kalau ada orang yang salah kita tutupi dong, atau pura-pura nggak tahu ada orang yang salah. Apakah maksudnya demikian?
Kita lihat dulu ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Paulus, apa yang mau Paulus sampaikan itu. Nah, pasti tidak berkesudahan, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan tidak lengkap, jika yang sempurna itu hadir, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kemudian ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, dan selanjutnya. Dan kemudian yang di bagian akhir mengatakan yang paling besar antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Nah, kenapa Paulus menyampaikan soal kasih? Ada apa sebenarnya? Oleh karena itu, sebelum kita memahami perikop ini dengan apa yang kita bayangkan, kita perlu sejenak melihat apa yang Paulus hendak sampaikan dalam konteksnya dalam jemaat di Korintus. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu membayangkan surat Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, apa yang dapat Bapak Ibu bayangkan? Ya, mungkin kita dapat berpikir ya, oh karunia rohani, banyak karunia rohani, bahasa roh, menyembuhkan, bernubuat segala macam, itu karunia yang hebat-hebat, yang luar biasa dalam pemahaman kita. Tetapi kalau kita mau memahami seperti apa sih sebenarnya jemaat Korintus, kota Korintus, seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Jadi kota Korintus itu adalah kota pelabuhan, ya. Yuk temukan di mana kota Korintus. Korintus, China. Nah, China, ya. Di mana kota Korintus? Ya, itu ada satu ada kota pelabuhan. Nah, itu kemudian dibikin jalur ya, saluran. Jadi bisa menyeberang tuh dari laut yang kiri ke laut yang kanan. Dekat Athena ya. Di situ ada Korintus. Di titik yang agak bawah ada Korintus. Nah, jadi kota Korintus itu adalah kota pelabuhan, kota besar. Karena kota Korintus adalah kota besar dan kota pelabuhan, maka jemaatnya juga jemaat besar. Karena jemaat besar, maka multi etnis. Karena multi etnis, maka juga itu mempengaruhi dalam jemaatnya. Ada kelompok-kelompok dalam jemaat. Jadi aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, aku golongan Paulus. Jadi itu ada berdampak. Jadi ada dampak dari para pendatang yang multi etnis, jemaat besar, jemaat perkotaan, itu juga berdampak di dalam jemaat tersebut. Tapi juga, nah ini nih karena multi etnis, kota pelabuhan juga disitulah di jemaat di Korintus itulah banyak perseteruan, banyak perselisihan, banyak percabulan, prostitusi. Maksudnya ini dalam pengertian kota Korintus sangat terkenal dengan kota yang tingkat prostitusinya sangat tinggi. Tapi di jemaat di Korintus juga terjadi percabulan, pernikahan beda iman, penyembahan berhala, dan karunia rohani. Jadi ini macam kayak apa? Kalau saya menggambarkan jemaat Korintus macam kayak gado-gado, ya gado-gado boplo. Porsinya jumbo, porsinya banyak, numpuk semua begitu ya. Nah, itulah jemaat Korintus, jemaat besar, kaya dalam karunia rohani, kaya juga dalam perseteruan, iri hati, perpecahan. Nah, jadi campur ini semua nih. Nah, dalam konteks seperti itu, Paulus berbicara begini. Nah, jadi kalau misalkan Paulus berbicara soal harapan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sombong, maka yang kemungkinan yang terjadi, kalau kasih itu sabar, berarti kemungkinan yang terjadi orang-orangnya nggak sabaran, pemarah. Kalau kasih itu murah hati, kemungkinan besar jemaatnya adalah pelit-pelit. Nah, banyak orang kaya tapi pelit-pelit, kira-kira jemaat gitu. Pemarah. Kasih itu sabar, berarti banyak yang tidak sabar. Ya, ia tidak sombong, berarti banyak juga di situ yang sombong-sombong. Terus kemudian bangga akan yang salah. Jadi sebuah kebanggaan yang salah kaprah begitu ya. Bangga tidak salah, tapi kalau sebuah kebanggaan yang salah kaprah, itu yang kemudian Paulus mau sampaikan. Terus kemudian juga menyimpan kesalahan, pendendam, dan dengki. Nah, jadi ini sebenarnya yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Dari sini kita dapat memahami
Nah, ya. Ini ada satu ayat yang sulit misalkan begini ya, ini ayat yang sulit nih. Yang tadi nih ya, ia menutupi di sebentar ya. Nah, ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Ia artinya kasih. Nah, apakah yang Paulus mau sampaikan, kasih menutupi segala sesuatu ayat 7 itu mau berbicara kalau ada yang salah udah ditutup-tutupi aja. Apakah seperti itu maksudnya? Coba kita mengajak kita diskusi sebentar begitu. Apakah maksud Paulus ketika mengatakan ia menutupi segala sesuatu, artinya kasih menutupi segala sesuatu itu, apakah Paulus maksudnya adalah kalau ada kesalahan ya udah deh pura-pura nggak tahu lah, tutup-tutupi aja. Apakah seperti itu maksudnya? Nah, kita mau tanya dulu ya, Pak Edi. Nah, Pak Edi, apakah menurut Paulus kalau orang punya salah tutup-tutupi aja deh, pura-pura nggak tahu? Nah, apakah seperti itu yang Paulus mau sampaikan, Pak Edi? Saya akan nanya beberapa orang. Saya kira tidak harus seperti itu. Hanya cara memberikan menegur itu mesti harus ngelihat dulu sesungguhnya bagaimana. Jangan langsung tanpa melihat sesuatu, tanpa melihat latar belakang daripada orang yang berbuat salah itu, mungkin kekeliruan yang mungkin dia tidak sengaja atau bagaimana ya. Tapi harus dilihat dulu. Jadi tidak langsung dikemukakan. Tidak mempermalukan begitu ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Edi. Coba ya, saya tanya satu lagi ya. Menurut Ibu Puji, nah, apakah yang dimaksud oleh Paulus menutupi segala sesuatu itu artinya pura-pura nggak tahu deh, pura-pura dalam panci itu? Apakah itu yang dimaksud oleh Paulus? Saya setuju dengan pendapat Pak Edi. Itu menurut saya salah satu jawabannya. Tapi selain itu juga, misalnya pun kita tahu orang itu salah, tetapi kita tutupi dengan kasih kita pada waktu kita menerima kesalahan itu. Jadi kita tidak menuduh, kita tidak menghakimi, karena kita juga mungkin berbuat salah di hal-hal yang lain, tapi kasih kita melebihi kesalahan dia sehingga kita bisa mengampuni dia. Aduh, terima kasih. Ini layak diberikan combro, dikirim dari Singapura. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, satu lagi. Coba satu lagi nih. Nah, ini coba ya. Ibu Miryanti. Apakah artinya menutupi segala sesuatu itu pura-pura tidak tahu kalau ada yang salah? Begitu kira-kira, apakah demikian, Ibu Mir? Sebenarnya sih kalau kita tahu ada yang berbuat salah, mari kita selesaikan persoalan itu atau mendekati orang itu dengan kasih, gitu. Yang pertama itu. Jadi kita cara menegurnya dengan kasih, cara nanti menyelesaikannya juga dengan kasih, sehingga tidak ada sesuatu yang pemihakan atau menutupi yang salah menjadi benar. Gitu, Pak. Iya, terima kasih Ibu Mir ya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat keseluruhan surat Paulus kepada jemaat di Korintus atau secara khusus surat 1 Korintus itu juga dikenal sebagai surat air mata. Kenapa disebut dengan surat air mata? Karena Paulus itu orangnya tegas. Yang salah katakan salah, yang benar katakan salah. Oleh karena itu, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus Paulus itu dengan tegas menegur, tidak boleh cabul, tidak boleh prostitusi. Jadi Paulus itu bukan tipe orang kalau ada salah ditutupi. Bukan seperti itu maksud Paulus. Yang pertama maksudnya adalah ketika seseorang ada melakukan kesalahan, kasih kita terhadap orang itu harus jauh lebih besar. Tetapi beda antara kasih kepada orang dengan kasih terhadap perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah tetap yang salah. Tapi kasih kepada orang, nah ini agak dua hal yang berbeda begitu ya. Kalau orang melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah dosa,
Dosa tetap dosa. Tetapi bukan berarti kita membenci orangnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah menutupi segala sesuatu itu dalam pengertian ketika kita tahu kelemahan seseorang, ketika misalkan ada anggota jemaat punya kelemahan, ini dalam pengertian di jemaat di Korintus, orang dipanggil untuk melengkapi, memahami, melengkapi, mungkin bahasa Inggrisnya lebih tepat supporting kali ya. Nah, jadi kalau ada dalam keluarga, setiap orang punya kelemahan, nah kemudian bagaimana anggota keluarga lain itu melengkapi, supporting, begitu. Ini memang punya dua makna. Ya, yang pertama, kasih terhadap orang, meski yang berbuat salah harus jauh lebih besar. Tetapi bukan berarti perbuatan salahnya diabaikan, tidak. Salah tetap salah. Karena Paulus itu orangnya tegas, apalagi di dalam hal etika perbuatan asusila, demikian perpecahan. Paulus orangnya tegas sampai karena ketegasannya ia dibenci orang, ia tidak disukai orang, kira-kira demikian. Jadi Paulus orangnya tegas, sangat tegas. Tetapi kita harus memiliki kasih yang jauh lebih besar, ya. Dan untuk menopang, melengkapi kalau orang punya kelemahan. Nah, ini kira-kira demikian. Oleh karena itu, ketika Paulus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat di Korintus, ya, Paulus menyampaikan tentang beberapa nasihat. Yang pertama, ini nih. Nah, oleh karena itu Paulus mengharapkan, ini harapan, setiap orang yang percaya kepada Kristus haruslah mengalami pertumbuhan di dalam iman. Jadi, oleh karena itu, kalau misalkan kita lihat yang tadi ini, yang misalkan di ayatnya yang yang 11 ya, ketika masih aku anak-anak, aku merasa berpikir seperti anak-anak, dan sekarang ketika aku dewasa, aku meninggalkan semuanya itu. Paulus sedang mau berbicara soal proses, ada siklus kehidupan. Nanti akan kita lihat. Jadi kalau ada yang namanya siklus kehidupan, ya Paulus mengharapkan orang semakin lama mengenal Kristus, orang semakin lama menjadi pengikut Kristus, harusnya mengalami bertumbuh dong imannya. Jangan sudah lama mengikut Kristus, balik lagi kayak anak-anak. Nah, jadi harapannya ada pertumbuhan iman. Semakin lama orang mengikut Kristus, harusnya makin bijaksana, makin sabar, makin jadi berkat. Bukan dalam pengertian kembali kepada anak-anak lagi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Padahal kalau dua anak-anak berantem, pagi berantem, siang musuhan, sore musuhan, besok pagi damai lagi. Tapi coba kalau dua ibu-ibu berantem puluhan tahun nggak damai-damai, itu bisa balik lagi demikian. Bapak-bapak nggak suka musuhan. Kalau berantem udah pindah jemaat aja deh, begitu ya. Kira-kira demikian. Nah, Paulus itu mengharapkan jangan seperti itu dong. Orang semakin lama mengenal Kristus, imannya harus bertumbuh. Semakin mengenal dari Kristus, artinya ada kurva siklus kehidupan yang harus berbeda. Nyata di dalam kasih dan kebenaran. Kembali Paulus, kalau kita melihat ada satu perbuatan yang salah, yang kita benci perbuatannya, bukan benci orangnya. Tapi kalau kita seringkali dibalik perbuatannya lupa lagi, orangnya kita bencinya sampai lama-lama begitu ya. Nah, Paulus mau menyampaikan bahwa jangan salah, perbuatan dosa tetap itu salah adalah salah. Tetapi jangan sampai kita menaruh kebencian pada orangnya secara berlama-lama. Dengan demikian, kalau mencoba dirumuskan, Paulus mengajak kepada pembacanya di jemaat Korintus, mari berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi memiliki sebuah kedamaian di dalam diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan juga berdamai dengan orang lain. Ya, sekarang kita masuk pada kuis, ya, tebak-tebakan, ya, tebak-tebakan. Ini masih sama menyangkut perikop ini, tebak-tebakan. Inilah tebakannya, ya. Nanti Bapak Ibu tebak ya. Nah, ada beberapa siklus kurva. Yang manakah kurva usia, kurva tubuh, kurva iman, dan kurva kasih. Merah, biru, hijau putus-putus, hijau yang panjang, ya.
Iya, kita sekarang akan coba dulu ya. Nah, coba ya, dipilih satu aja dulu ya, karena Pak Sansan. Ya, nah di antara kurva-kurva ini, pilih yang mana warnanya. Oh iya, pilih yang mana warnanya dan itu merupakan kurva apa. Silakan. Oh, yang biru mungkin. Satu aja ya Pak ya, satu aja ya. Ya, biru itu kurva tubuh kali ya. Iya, betul. Yang biru kurva tubuh, ya. Anak, kecil, dewasa, kuat, nanti udah makin tua, ya turun lagi ya secara ada kekuatannya bisa turun. Oke, terima kasih Pak Sansan. Good. Satu. Sekarang satu lagi ya, Ibu Lani. Ibu Lani Gunawan. Pilih salah satu kurva. Yang warna apa? Silakan. Yang titik-titik. Titik-titik hijau. Ya, itu kurva apa? Iman. Iya, salah. Bukan iman. Orang makin tua, Kasih. Udah Bu, salah cukup Bu. Ya. Orang makin tua belum tentu imannya semakin matang. Kira-kira begitu ya. Kurang tepat. Oke, lanjut dulu. Ya, selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, ini sebentar ya. Coba saya mau tanya. Sebentar ya. Nih. Iya, ini. Coba ya, saya mau tanya Ibu Yulianita. Nah, Ibu Yulianita, ya pilih salah satu kurva. Kurva yang mana? Silakan. Yang titik-titik itu. Ya, hijau ya. Usia. Itu namanya kurva apa, Bu? Kurva usia. Betul ya. Semakin lama usia orang semakin banyak. Good. Oke, good. Terima kasih ya. Ya, nanti berhadiah permen dari panitia. Cendol. Iya, baik ya. Selanjutnya Ibu Nani. Ini yang rumahnya paling jauh nih dari rumah saya, ini paling jauh. Ibu Nani, ada Ibu Nani mana? Ibu Nani. Nah, masih adakah Ibu Nani? Oh, lagi di dapur kan ya. Baik, Bu Nani. Ya udah. Yang merah kasih. Yang merah, yang mana? Yang merah kasih. Merah kasih. Belum tepat ya? Iya, kurang tepat. Oke. Iya, terima kasih. Baik, Ibu Deborah, pilih salah satu. Yang hijau, garisnya nyambung itu kurva iman. Kurva iman, betul. Iya, Ibu Deborah, betul ya. Jadi dalam usia orang bisa jatuh bangun begitu. Tentu harapannya semakin lama semakin bertumbuh. Meskipun pada kenyataannya di usia tua pun orang bisa mengalami iman yang terus jatuh bangun. Itu memang kurvanya belum selesai ya. Begitu terus ya, memang terus. Terima kasih Ibu Deborah. Iya, dapat apa Pak Peter? Nanti dapat cincau. Ya. Oke, dari Pak Henry. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Satu lagi ini apa? Nah, Ibu ini ya. Coba Ibu Ertin ya, Ibu Ertin. Salah satu lagi, pilih Bu. Bu Ertin. Yang mana Bu? Itu kasih. Yang mana? Warna apa? Ini hijau apa hitam? Yang ke atas ya? Yang ke atas ya. Oke, yang itu ini, yang hijau. Oke, yaitu iman ya, iman atau kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi ya, yang merah. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Yang merah itu kurva apa tuh? Ya, meskipun jawabannya tidak satu atau dua ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu tidak harus persis sama begitu ya. Yang merah itu kurva apa sih, Bapak Ibu? Coba saya mau tanya ya. Pak Edi deh, Pak Edi. Yang merah itu kurva apa, Pak Edi? Seiring bertambahnya usia, ya.
Ya. Iman juga bisa, iman juga bisa, iman. Tubuh. Tubuh, iman juga bisa. Ya, kalau tubuh kurang tepat ya. Iman ya, iman boleh ya. Terima kasih Pak Edi. Iman dan kasih itu sampai iman dan kasih itu senantiasa tidak selaras dengan usia, begitu ya. Jadi seiring bertambahnya usia, belum tentu imannya semakin matang. Demikian juga seiring bertambahnya usia, belum tentu kasihnya semakin ajak, begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kuis ya. Nah, dari sini, dari ini dan hubungannya dari pembacaan kita, apa sih yang mau Paulus sampaikan? Yang mau Paulus sampaikan secara pesan itu begini, sebentar ya. Saya mau lanjutkan dulu ya, PowerPoint-nya sebentar. Nah, ini Paulus secara sederhana mau menyatakan begini ya. Kemurahan Tuhan dalam hidup itulah menjadi dasar yang paling kokoh dalam menghadirkan kebaikan. Jadi kalau kita senantiasa mengenal kemurahan Tuhan dalam hidup, itu dasar yang paling kokoh dalam kita menghadirkan kebaikan. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita menetapkan dasar kebaikan, contohnya misalkan gini ya, karena anak kita baik, rajin, sering datang, mengunjungi kita orang tua, terus kita senang. Tapi kalau anak kita udah jarang hadir, jarang berkunjung, cucu jarang dibawa, terus kita kecewa. Maka sebenarnya kita sedang menetapkan dasar kebaikan bukan pada dasar anugerah, tapi karena perhatian dari orang lain. Dan kalau itu yang terjadi, kebahagiaan kita ditentukan oleh siapa? Oleh orang lain. Paulus mau mengajak dasar kebaikan harusnya adalah yuk, kalau misalkan tadi ya, yuk hitung kebaikan Tuhan, mari hitunglah berkat Tuhan. Bahasa Paulus lebih lugas mengatakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita itu harusnya menjadi dasar yang paling kokoh. Karena kalau kita mengharapkan terhadap anak, menantu, ya, kita mungkin bisa kecewa. Tapi letakkanlah dasar, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita itu yang sangat besar. Itulah yang kita menjadikan dasar menghadirkan kebaikan. Ya, lanjut. Oleh karena itu, kenali apa yang sering kali muncul dalam pikiran kita. Apa yang sering muncul dalam pikiran kita dapat muncul menjadi perkataan. Pikiran yang diulang-ulang dapat menjadi perkataan, perkataan yang diulang-ulang dapat menjadi perbuatan, perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang menjadi karakter dan kebaikan. Jadi contohnya misalkan gini, muncul nih di pikiran, saya benci dia, ini misalkan menantu nggak tahu diri, muncul nih di pikiran, terus kemudian kita izinkan pikiran itu muncul terus, lama-kelamaan apa? Keucap, keceplosan, dasar menantu nggak tahu diri. Nah ini keceplosan nih. Karena kalau udah keceplosan, terus kita sudah disadari, dibiarkan saja. Dasar menantu nggak tahu diri, diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadinya apa? Jadinya adalah mulailah perbuatan kita. Dasar menantu nggak tahu diri. Lama-kelamaan jadi kebiasaan. Nah, kalau itu nanti dapat menjadi karakter dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu yang Paulus harapkan, tapi kenalilah, jaga apa yang baik dalam dalam Filipi ya, Filipi pasal 2 gitu ya. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 9, yang jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi di bagian bawah apa yang baik, apa yang berkenan, pikirkanlah itu diulang-ulang. Jadi jagalah pikiran kita tetap baik. Oleh karena itu, nah lanjutnya ya. Nah, di dalam keluarga seringkali ini yang terjadi. Ini angka berapa? Ya. Terus kita mulai ribut. Itu angka 6. Itu angka 9. Dari cara pandangnya bukan. Nah, mana yang benar menurut Bapak Ibu? Ini angka 6 apa 9? Gitu ya. Bisa ribut ini nih dengan anak, dengan menantu ya. Bisa ribut tidak 6 apa 9. Nah, ya tentu bukan ini yang mau kita jawab. Tapi inilah yang lebih bermakna buat kita nih, Bapak Ibu. Hidup itu indah
ketika kita melihat dalam cara pandang yang tepat. Nah, ini ya. Jadi keluarga itu seringkali digambarkan seperti orang yang satu bis dalam sebuah perjalanan ke sebuah pemandangan gitu. Tapi tergantung kita memandangnya, melihat apa yang baik, atau kita hanya melihat apa yang tidak baik. Wajar seorang lansia ngomel, ngeluh, wajar. Tapi yang nggak wajar kalau dikit-dikit ngomel terus. Nah, itu namanya artinya usia semakin bertambah, balik lagi jadi anak-anak. Paulus bilang, ketika aku anak-anak, aku meninggalkan. Ketika sekarang aku dewasa, bertumbuh secara iman, aku meninggalkan kerangka berpikir. Kalau anak-anak kan maunya apa? Ya, makanan yang enak, makanan yang instan, yang baik, yang cepet deh begitu. Kerangka berpikirnya, kalau misalkan ibarat dengar khotbah, maunya khotbahnya yang enak-enak. Jangan Pak Pendeta ngomong yang keras-keras, jangan. Nah, itu yang digambarkan dengan pertumbuhan iman seperti anak-anak. Jadi kalau pertumbuhan iman orang dewasa, bersedia menerima kritik, kemudian hidup memikul salib, jadi lebih keras. Tetapi apa hubungannya? Dalam hidup ini ada 1000 alasan kita bisa mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan dikit-dikit terus mengeluh. Nanti hidup kita juga jadinya suram. Ada begitu banyak hal kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita langsung saja kepada video terakhir, video penutup ya. Temukan apa yang menjadi dasar si Bapak ini melakukan kebaikan. Temukan ya dasarnya apa sih? Iya. ชื่ออะไร คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญส่ง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 Oh iya. ชื่ออะไร คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญส่ง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง แล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่น มีระเบียบ รักความสะอาด ตลก ขี้บ่น ขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต
เดินเล่นเหรอไม่เหนื่อยเหรอ Iya, sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah. Ya, jadi pertanyaannya apa dasar si laki-laki tersebut tetap mengasihi istrinya yang Alzheimer? Apa dasarnya? Mungkin boleh satu orang ya. Ibu Yohana. Apa dasarnya? Kok mau terus si bapak tersebut mengasihi si perempuan itu? Karena mencintai kali ya. Iya, cinta kasih. Terima kasih ya. Boleh satu lagi ya. Satu lagi deh ya. Satu lagi. Nah ya. Nih satu lagi ya. Coba satu lagi. Ibu Ertin. Cinta ya. Terima kasih. Cinta yang jauh lebih besar. Meskipun itu adalah istrinya. Melupakan semua kebaikan. Bukankah kita juga sama seringkali begitu? Kalau kita berbuat kebaikan, sering dilupakan orang. Tapi apa yang bisa kita terus menghadirkan kebaikan? Dasarnya adalah kasih yang jauh lebih besar. Kasih Kristuslah yang jauh lebih besar. Dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan. Ya, Bapak Ibu, kasih Tuhan itu begitu besar buat kita. Kita sering lupa, sering nggak ingat betapa banyak yang Tuhan berikan, tapi Dia tetap mengasihi kita. Demikian firman yang hari ini kita dengarkan. Kita belajar untuk diajak menjadi para lansia, orang-orang yang terus bertumbuh iman dan kasihnya. Tubuh kita boleh semakin lemah, usia kita boleh membuat kita sering sakit, tetapi cinta kasih iman kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan bersama dengan anak, mantu, dan cucu. Ya, aku mau ini nih ya, Oma Opa, menyapa beberapa nama nih. Ada yang hadir bersama kita, tapi nggak nyalain video. Ya, mau menyapa Tante Dekim, Ibu Oma Indira. Tante Indira, apa kabar? Tante Endang, Tante Emma di rumah bersama Mbak, Tante Yani, Tante Widianti, apa kabar? Sehat-sehat ya Tante? Tante Ice yang setia merawat Om. Oma Marlenawati, sehat-sehat ya Oma. Tante Heni Wirya, Tante Heni dan Om Edi di Ketapang Utara yang wah, Om dan Tante setia ya ikut Berlensia. Tante Titin, apa kabar Tante? Tante Doris, wah sayang nih Tante Doris nih posisinya cahayanya di belakang, jadi wajahnya Tante yang cakep nggak kelihatan. Ya Tante Doris apa kabar? Om Suwandi, apa kabar Om? Sehat-sehat ya Om ya. Untuk Tante Pome dan Om, nih aku cuma lihat Tante Pome nih. Omnya nggak kelihatan. Sehat-sehat ya Tante Pome. Juga, nah ini beberapa hari yang lalu ada yang baru ulang tahun nih. Kemarin aku baca ya di grup ada ikut bersama kita nih yang baru ulang tahun. Ada Tante Hedia Santi. Selamat ulang tahun ya Tante. Tuhan memberkati. Buat Om dan Tante yang setia mengikuti Perlensia, Tuhan berkati selalu.
Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Walaupun nggak bisa jalan ke sana, berlibur ke tempat-tempat yang menyenangkan, tapi kalau hati penuh dengan sukacita, dimanapun kita berada, Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, Oma Opa, sekarang kita akan foto bersama. Oma Opa, silakan akunnya dinyalakan supaya wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik bisa nanti ada di dalam tayangan foto. Yuk, semua sudah nyalakan? Nah, Opa, nyalakan kameranya. ayo Oma ya. Opa. Semuanya nyalakan kameranya ya. Mau saya foto Oke. ini. Sudah. Kita mau foto bersama ya. Silakan. Oke ya, saya ambil yang pertama ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 4 kali soalnya. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, sudah. Makasih, Oma Opa. Ya, Oma Opa, kita lanjutkan persekutuan kita. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Tadi kita sudah diajar untuk menjadi lansia yang bertumbuh dalam iman. Lansia yang bertumbuh dalam iman itu di dalam rumah, di dalam keluarga, membawakan, membagikan cinta, membagikan senyuman, membagikan tangan yang selalu menolong, tangan yang selalu membelai, tangan yang selalu memeluk anggota keluarga dalam suka maupun duka. Kita mau sama-sama Oma Opa, Om dan Tante nyatakan tekad kita bahwa rumah kita adalah rumah yang penuh cinta kasih sebagaimana Tuhan inginkan hadir di dalam keluarga kita. PKJ 288, inilah rumah kami. Kita nyanyikan bersama-sama di tempat kita masing-masing ya Oma Opa dengan iringan Kesansan dan Cituti. Mari kok, Ci. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk. Beriringlah hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ya, Oma Opa, kita akan menaikkan doa syafaat yang beberapa hari ini sudah dikumpulkan. Nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Peter, diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Silakan, Ya. Pendeta Peter. Terima kasih Ibu Deborah. Mari Ibu Bapak kita bersama di dalam doa syafaat. Saya akan memandunya di dalam doa syafaat ya.
Ya Kristus Allah yang baik, kami bersyukur untuk tiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami dan mampukanlah kami menghadirkan kasih dan kebaikan karena Tuhan yang terlebih dahulu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak berdoa untuk kekuatan dan kesembuhan Pak Kristianto Cahyadi. Kami juga hendak berdoa untuk kesehatan Oma dan Opa dan dapat hidup berbahagia, bersukacita bersama dengan keluarga. Tuhan hendak berdoa untuk proses vaksinasi COVID yang terus masih dilakukan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan topangan baik kepada para medis, dokter yang sedang mengupayakan untuk vaksinasi. Kami pun hendak berdoa untuk pemerintah dan kedamaian Indonesia, dan kami juga hendak berdoa untuk acara keterampilan Komisi Dewasa, pelatihan microgreen tanggal 13 Oktober, kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami juga Tuhan hendak berdoa untuk keluarga Ibu Kriswanti atas berpulangnya ibunda yang terkasih. Tuhanlah yang menguatkan dan memberikan penghiburan yang sejati. Kami juga hendak berdoa untuk pemulihan dari Christian Louis, cucu dari Ibu Frida Winata. Tuhanlah yang memulihkan Christian Louis. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Ibu Cencen. Tuhanlah yang memberikan pemulihan dan kesembuhan untuk Ibu Cencen. Dan Tuhanlah yang juga memberkati setiap kami, kiranya ada di dalam hati yang bersyukur, meski di tengah segala kesulitan penderitaan yang ada. Tuhan memberkati setiap kami, dan di dalam Kristus kami panjatkan doa kami ini. Dan kami menutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, Oma Opa, Om dan Tante, persekutuan kita sudah selesai. Ada satu pengumuman yang akan disampaikan. Untuk Perlensia kita yang berikutnya, kita akan merayakan Hari Lansia Internasional yang akan kita adakan pada tanggal 23 Oktober 2021. Temanya Hati yang Gembira, yang akan dibawakan oleh Pendeta Lucia Wijaya. Oma Opa, kita kumpul lagi ya tanggal 23 Oktober, belajar membentuk hati yang gembira dalam suasana yang banyak tantangan pada saat-saat ini. Hati yang gembira itu menjadi salah satu penopang sehingga tantangan-tantangan itu tidak membuat kita gampang mengeluh, gampang marah-marah, gampang putus asa, tetapi terus punya pengharapan. Ya, demikian persekutuan kita pada hari ini. Sampai jumpa ya Oma Opa dalam persekutuan berikutnya. Tuhan memberkati kita, menjaga kita, menaungi kita, melindungi kita dengan cinta kasih-Nya. Sampai bertemu, salam buat semua anggota keluarga. Terima kasih untuk Pendeta Peter, terima kasih untuk Ko Sansan dan Cituti. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih Ibu Deborah, terima kasih Sampai Mas bertemu. Hasan, Ibu Tuti, terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat-sehat semuanya. Kandia, Pak Edi, Pak Rudi, Ibu Lisa. Sampai ketemu Om Rudi, Tante Lisa, Bu Ertin, Bu Kris, sampai ketemu. Bu Junior, Ibu Titin, Ya, terima kasih. Bu Doris, Ibu Isa, Ibu Kelia Santi. Ketemu Tante Mir. Ya. Bu Tuti Sansan, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak